Perkenalkan, nama saya Valerina Tampi, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya akan menjelaskan materi sistem pendukung keputusan mengenai metode TOPSIS. Jadi, TOPSIS itu kepanjangan dari Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Jadi metode TOPSIS menurut Kusuma Dewi 2006 didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memilih jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MIDM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi kita langsung di kasus. Jadi kasusnya di sini pemilihan siswa teladan SMK Negeri 3 Tahuna menggunakan metode TOPSIS. Jadi pada kriterianya ada 8 kriteria. Ini ada santun, presentasi belajar, tanggung jawab, dan sebagainya. Lalu ini nilai dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Jadi ada 3 siswa yang masuk dalam calonnya. Jadi ada Dian, Bambang, dan Karen. Jadi pada kriteria punya bobot masing-masing. Ini bobotnya. Nah, jadi pada metode TOPSIS ini dia memiliki step atau langkah-langkah. Jadi langkah pertama yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Jadi rumusnya kolom baris pertama dari kriteria yang dia ini 80 dibagi kuadrat dari kolom kriteria pertama. Jadi kriteria pertama yang C1 ini yang sudah saya buat itu matriksnya. Jadi hasilnya seperti ini pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima sampai kolom ke-8, sehingga saya buat matriks seperti ini. Jadi matriks setiap kolomnya. Lalu pada step kedua membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Jadi pada step ini kita menggunakan rumus ini, bobot kali hasil ternormalisasi. Jadi bobotnya, nah ini bobotnya kan, bobotnya yang kriteria pertama, lalu dikali dengan ini nilai ini yang sudah ternormalisasi yang kolom pertama. Jadi dia tiap kolom beda juga dengan bobotnya. Nah, saya sudah buat matriksnya juga untuk yang step ini. Lalu untuk step 3 ini menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi di sini kita mencari nilai max dari sini, dari tiap kolomnya. Jadi kolom pertama nilai max-nya 6,344 seterusnya. Yang kolom kedua 6,02 seterusnya juga untuk mencari nilai max-nya seperti itu. Lalu untuk yang negatif kita mencari nilai yang paling
kurang atau terkecil. Jadi kita cari yang terkecil, jadi 5,288 seterusnya, dan seterusnya juga mencari nilainya begitu. Lalu step keempat ini menentukan jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi untuk ideal positifnya hitung selisih dari ideal positif kurang nilai Y baris pertama, lalu di kuadrat, setelah itu ditambah-tambahkan. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk D positif yang kolom pertama itu hasilnya 1,96, seterusnya juga begitu. Lalu untuk yang negatif juga begini hasilnya. Lalu untuk step ke 5 ini, untuk step kelima menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi di sini menggunakan rumus ideal negatif dibagi hasil penjumlahan ideal negatif dan positif. Jadi ini hasilnya. Ini matriksnya. Jadi nilai yang terbesar di sini pada F2. Jadi untuk urutannya F2 itu ada pada Bambang. Ini ada pada Bambang 0,58218,052. Ini hasil perankingannya. Jadi nilai pada F2 yang paling terbesar yaitu Bambang. Jadi Bambang memiliki peluang terbesar sebagai siswa teladan pada sekolah SMK Negeri 3 Tahuna. Demikian penjelasan metode topsis dari saya. Terima kasih.